Permainan yang terjadi pada tahun 2000 di Sarajevo memperlihatkan bagaimana Kasparov menangani salah satu bakat catur terbaik Prancis, Etienne Bacrot. Permainan diawali dengan Scott opening. Pembukaan ini mengindikasikan tiga hal. Yang pertama, kontrol pusat dengan membuka jalan bagi menteri dan gajah. Yang kedua, pembukaan ini biasanya menghasilkan struktur pion yang terbuka, memungkinkan putih mengembangkan perwira dengan cepat. Dan yang ketiga, walaupun pembukaan ini jarang dimainkan di level atas, namun Scott's opening bisa menjadi senjata yang efektif mengejutkan lawan. Bacrot sebagai pemain hitam menukar pion sentrum. Langkah yang wajib dilakukan. Jika pion D6, putih langsung menukar pion. Hal ini membuat hitam kehilangan hak rokade jika dia juga mengambil pion E5. Kasparov mengambil pion dengan kuda. Apabila kuda langsung ditukar, maka ini adalah kesalahan mendasar. Sebab setelah menteri mengambil kuda, menteri berada di posisi yang bagus. Dan mendorong pion C5 mengusir menteri akan menciptakan kelemahan dalam struktur buah hitam. Di sini Etienne Bacrot menjawab sesuai dengan teori, kuda F6. Pertukaran kuda, pion E5. Selain mengusir kuda, pion ini juga mendapat ruang lebih banyak di wilayah hitam. Hitam melakukan pinning dengan menteri. Lalu Kasparov mematahkan pinning dengan menteri E2. Memaksa kuda bergerak. Kembali kuda diusir dengan pion. Bacrot kembali melakukan pinning dengan gajah. Dan Kasparov menjawab dengan pion B3. Sebuah strategi dari Kasparov menempatkan formasi pion di petak terang. Tidak hanya membatasi aktivitas gajah, tapi di kemudian hari membuat gajah berada di posisi yang buruk. Permainan lanjut dengan pion G6, F4, memberi dukungan terhadap pion sentrum. Sangat penting bagi putih mensupport pion E5. Karena pion E5 adalah ujung tombak dalam melakukan serangan. Juga sebagai pion perlindungan bagi menteri dan raja di jalur E. Bacrot melakukan skak dengan menteri. Gajah menutup skak dengan keuntungan tempo menyerang menteri. Menteri B6. Terlihat pion masih mendapat pinning dari gajah. Kasparov lalu menghindar dari pinning dengan menteri E4. Selanjutnya pion mengusir menteri. Ini merupakan provokasi dari hitam. Jika putih melakukan N-pasan, putih mendapat tempo skak. Tapi setelah raja F7, keadaan berbalik. Hitam mendapat angin segar. Sebab benteng bisa aktif di jalur E, menyerang menteri sekaligus raja. Oleh karena itu, di posisi ini Kasparov membawa menterinya ke F3. Menteri menyerang benteng. Direspon dengan pengembangan kuda. Kuda ditukar. Gajah mengambil kuda. Bacrot lalu melakukan pinning gajah. Benteng melindungi gajah. Pertukaran gajah. Hitam lalu melakukan rokade ke sayap menteri, sekaligus menempatkan benteng di jalur D mendukung pergerakan pion D yang akan dimajukan ke D6 menyerang pion E5. Melihat potensi pergerakan pion lawan di jalur D, Kasparov lalu mengantisipasi dengan pion C5. Di sini Kasparov juga menawarkan pertukaran gajah. Dan jika gajah ditukar, maka benteng kali gajah. Selanjutnya benteng bisa manuver ke F2, lalu ke D2. Permainan lanjut dengan gajah B7. Menolak pertukaran gajah. Namun, hal ini membuat Bacrot memiliki gajah buruk.
di mana pion C5 menutup pergerakan pion C6. Menyadari lawannya memiliki gajah buruk, Kasparov lalu menawarkan pertukaran menteri. Di sini Bakrot terlalu cepat menukar menteri. Dia masih bisa menggerakkan menteri ke B4 atau ke E4. Setelah pertukaran menteri, benteng kali menteri, putih memiliki keunggulan ruang karena dia memiliki gajah yang bagus dan benteng sudah berada di baris ketiga. Pada posisi ini, Bakrot mencoba membebaskan gajah dengan pion D6. Tapi Kasparov tidak membiarkan hal ini terjadi. Dia terlebih dahulu mengembangkan gajah. Sekarang jika pion D kali C5, hitam memiliki 3 pion susung, dan posisi gajahnya semakin buruk. Dan jika pion D kali E5, pion F4 kali E5, putih memiliki pion bebas yang didukung dengan benteng. Di sini Bakrot membawa rajanya ke D7. Pion H4 membuka front pertempuran baru di jalur H. Pion D5, gajah D3, pion H5 memblokade pion putih. Namun hal ini membuat pion G6 menjadi lemah. Dan Kasparov menyerang pion ini. Bakrot melindungi pion dengan benteng. Sekarang Kasparov mengikat benteng hitam menjaga pion. Situasi ini membuat Kasparov dengan leluasa mengembangkan buahnya. Dia mendorong pion B4, raja E6, raja D2, benteng A8, berusaha membebaskan diri dengan mendorong pion A5, tapi Kasparov mengantisipasi dengan benteng B1. Jika hitam dorong pion A5, di sini putih sebaiknya menghindari jalur terbuka bagi hitam dengan mendorong pion ke B5. Pada posisi ini, Bakrot melangkah pion A6, benteng B3, raja F7, benteng A3, benteng HD8, benteng G5, dengan kemungkinan menyusun benteng di jalur G, menekan pion G6. Permainan lanjut dengan benteng H6. Kasparov membawa rajanya lebih aktif dengan tujuan petak D4, benteng BD8, benteng A5, benteng kembali ke A8, raja D4, benteng HD8, gajah C2, benteng BD8, gajah D3, benteng A8. Setelah memasuki langkah ke-35, Kasparov mulai menyusun eksekusi terhadap Bakrot. Di sini dia melihat keberadaan pion bebas E5 menjadi kunci kemenangan. Dia mulai memusatkan kekuatan di sayap raja dengan menyusun benteng di jalur G. Hal pertama yang dilakukan mengundurkan gajahnya di E2. Mengosongkan baris ketiga agar benteng bisa melakukan manuver. Posisi gajah juga menekan pion A6 dan pion H5. Dengan menekan pion A6 berarti mengikat gajah hitam menjaga pion. Dan dengan menekan pion H5, Kasparov merencanakan pengorbanan gajah di H5. Tapi bagaimana dia melakukannya? Mari kita lihat kelanjutannya. Hitam melangkah benteng BD8, benteng A3, benteng HD8, benteng G3, benteng GD8, dan Kasparov mengakhiri permainan dengan gajah kali pion. Bakrot berpikir sejenak dan menjabat tangan Kasparov. Sebab dia melihat kelanjutan benteng kali gajah, benteng ditukar, pion skak, memaksa raja ke Fd8, pion kembali skak,
Raja F7, benteng diambil. Jika raja mengambil benteng, pion promosi jadi menteri. Sebab itu raja kali pion. Dan putih dipastikan menang sebab dia unggul kualitas.